Memang ada orang yang sengaja masuk ke dalam penjara untuk mengetahui kelemahan sebuah penjara, atau dapat dikatakan itu menjadi pekerjaan baginya. Inilah mungkin gambaran dari film ini. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Escape Plan 2. Ini adalah sequel lanjutan dari yang pertama. Jika sobat ingin menonton terlebih dahulu Escape Plan yang pertama, tinggal cek di kolom komentar di bawah. Film ini menceritakan bagaimana anggota dari pemeran utama film ini harus masuk ke sebuah penjara yang memiliki teknologi yang sangat canggih. Penjara tersebut bernama Hades. Masuknya pria tersebut ke dalam Hades karena ada sangkut pautnya dengan teknologi yang dimiliki oleh saudaranya yang bisa mengendalikan teknologi canggih di dunia. Nah, banyak kan dari teman-teman yang suka nanya nih, Min, nonton film fullnya di mana sih? Nah, kali ini Mimin akan jawab. Jadi teman-teman bisa nonton full film dari Escape Plan 2 ini di aplikasi VidNow. Di aplikasi ini kita bisa nonton film dan series yang cukup lengkap. Kalian tinggal search aja film yang pengen kalian tonton dan langsung bisa kalian tonton. Mudah banget deh pokoknya. Di sini banyak banget film dan series yang tersedia. Dari mulai video, Netflix, Apple TV, Disney Plus, Hotstar bisa kalian tonton semua di sini. Film-film yang ada di pintu teater 1 pun bisa kalian tonton fullnya di VidNow. Nah, kalian bisa nonton alur cerita Escape Plan 2 ini di aplikasi VidNow. Jadi tinggal ketik aja Escape Plan 2 dan kalian bisa menonton videonya secara full dan gratis. Selain kalian bisa nonton gratis, kalian juga bisa ngasilin duit sendiri dari aplikasi ini. Bulan ini VidNow lagi ngadain acara untuk para usernya yang namanya Lucky Code. Nah, VidNow akan nge-share kode petunjuk terupdate di sosial media VidNow di pukul 9 pagi sebanyak 3 hari dalam sepekan. Lalu teman-teman masukin kode keberuntungan di page event atau acara buat dapetin surprise koin emas yang dapat teman-teman tarik langsung loh. Caranya mudah banget, teman-teman buka apps VidNow-nya lalu masuk ke menu tugas atau tes. Kemudian scroll sampai bawah dan pilih opsi Lucky Code. Tinggal teman-teman ketik pintu 123. Lalu confirm dan kemudian teman-teman udah bisa ngasilin uang. Mudah bukan? Dan buat teman-teman yang merupakan user baru, teman-teman bisa dapetin koin hanya dari nonton video saja. Gampang kan? Modal rebahan doang di kamar bisa dapetin uang. Masih kurang puas? Ada lagi nih caranya buat dapetin uang. Teman-teman tinggal masuk ke menu tugas atau tes. Kalian bisa check in tiap hari buat dapetin koin tiap hari selama kalian login 7 kali. Lalu kalian bisa dapetin koin dengan ngeklik super offer, di mana kalian bakal dapat tugas tambahan buat nambah pundi-pundi koin lagi. Terus ada fitur daily test buat nambah-nambah koin. Contohnya kalian ngajak kerabat kalian untuk unduh apps VidNow lewat link referral. Dengan syarat teman kalian check in selama 3 kali dan kalian bakal dapat koin lagi. Terus ada lagi nih pilihan menu spesial bonus. Seperti teman-teman ngeklik watch ads maka iklan akan nongol. Dan kalau iklan tersebut keluar kalian bakal dapetin koin lagi. Wow. Terus teman-teman bisa nyoba Lucky Lotre buat berkesempatan mendapatkan hadiah langsung seperti smartphone, jam tangan, televisi, uang cash, dan masih banyak lagi. Lanjut, di pojok kanan bawah kalian bisa masuk ke Gamer Spin dan kalian di sini bisa mainin gamenya biar dapet hadiah-hadiah randomnya. Terus gimana cara nyairinnya? Gampang banget. Kalian tinggal klik pojok kiri atas dan tinggal hubungkan sama aplikasi Dana milik kalian dan uang pun akan mengalir ke saldo kalian. Nah, selanjutnya Mimin akan ngejelasin fitur-fitur barunya VidNow versi 2.4.0. Ada mekanisme baru di menu reward buat makin lancar dapat uangnya. Dalam mode hadiah berguna untuk beranda pencapaian utama, juga kartu peringkat saat memenuhi sejumlah poin tertentu yang dapat teman-teman datangi di mall buat ditukar sama peti harta karun. Dalam peti harta karun ada hadiah langka loh yang bisa kalian tukar oleh emas tinggi yang ada di Vcoin menu. Lalu ada juga model check-in kalender dan modul scoring area. Ada juga model level terkini memperlihatkan peringkat kalian saat ini. Lalu menu personal information homepage sebagai beranda informasi pribadi pengguna.
Lalu, bar kemajuan peringkat fungsinya nunjukin nilai dan skor user. Terus seperti harta karun menginformasikan jumlah peti yang teman-teman punya. Dan hadiah langka atau koin acak bakal kebuka di peti ini. Nah, kalau starter pack pengguna dapat ngelakuin tugas tiap hari dan cuan bisa ditarik kalau lebih dari Rp10.000. Ada juga modul invite friend, nampilin seberapa banyak kamu mengundang teman. Modul undangan fungsinya adalah teman yang diundang mengisi kode undangan dan menukarkan kode untuk menerima hadiah pemula. Dan yang terakhir ada modul kuesioner sebagai bagian kuesioner penggunanya. Nah, masih bengong aja nih teman-teman, udah Mimin jelasin panjang lebar. Buruan dicoba aja langsung, gak ada salahnya download aplikasi FitNow-nya. Dan jangan lupa wajib masukin kode pintu 123 buat dapetin uangnya. Oke, sudah cukup untuk penjelasan aplikasi FitNow. Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan ada sekelompok penjahat yang sedang menyandra pria yang bernama Luke Wrighton. Tidak hanya itu, ternyata penyanderaan tersebut sedang dilakukan siaran langsung. Saat itu, Luke meminta bantuan kepada rekannya yang berada di luar untuk segera menyelamatkan. Akan tetapi salah satu dari penjahat yang bernama Kimbral langsung menendang Luke agar ia berhenti ngebacot. Berlanjut, Kimbral membawa Luke ke ruangan tahanan. Ternyata tidak hanya Luke yang berada di sana. Setelah itu ketika di malam hari, Kimbral akan melakukan pengeksekusian terhadap Luke. Akan tetapi, semua itu tidak berhasil karena kamera di sana tiba-tiba meledak bagaikan petasan korek. Kemudian, salah satu sandera yang bernama Sue langsung saja menghajar para penjahat tersebut. Begitupun ada seorang yang menyamar sebagai kelompok penjahat tidak lain dan tidak bukan ialah Kimbral. Ketika ekstraksi sedang berlangsung, ada salah satu sandera yang tewas tertembak dan membuat misi tersebut tidak berhasil secara sepenuhnya. Padahal itu adalah misi utama untuk kelompok Sue dan yang lainnya. Kemudian, scene berpindah ke Atlanta. Ternyata ketua organisasi Sue dan yang lainnya adalah Ray. Dalam misi tersebut, Ray menyalahkan semuanya kepada Kimbral yang terlambat melakukan ekstraksi sehingga wanita tersebut tewas. Setelah itu Ray lalu menemui Sue untuk memberikannya liburan panjang agar ia recovery dengan cepat. Begitupun Ray mengatakan kepada Sue agar tidak seperti Kimbral yang melakukan banyak kesalahan. Selain itu, Ray menjelaskan bagaimana jika kerja sama tim dapat terjalin, maka keberhasilan bukanlah menjadi keniscayaan. Ternyata liburan yang diberikan oleh Ray digunakan oleh Sue untuk berlatih dan berlatih. Terlihat Sue melakukan perkelahian kering seperti film-film kungfu panda. Dan scene berganti. 1 tahun kemudian di Hong Kong terlihat ada seorang pria bernama Yu Seng sedang melakukan latihan presentasi seminar UMKM di kecamatan. Ia menjelaskan produk yang sedang dikembangkan agar memberikan maslahat kepada warga di sana. Sayangnya saat itu terjadi beberapa kali kesalahan yang membuat dirinya kesal. Tak lama kemudian datanglah kakak perempuan Yu Seng yang bernama Qin Fan. Ia mencoba memberitahu agar Yu Seng dapat mengendalikan emosinya karena jika ingin terlihat oleh ibu-ibu PKK, ia harus terlihat santuy dan menarik agar menjadi idola ibu-ibu. Saat yang bersamaan terlihat Sue ternyata berada di sana. Terjadi perbincangan antara Qin Fan dan Sue. Qin Fan menceritakan bagaimana ada sebuah perusahaan yang mulai menyenggol perusahaan Yu Seng. Dan itu membuat Qin Fan khawatir adiknya akan banyak pikiran. Sehingga Qin Fan meminta Sue untuk menjaga Yu Seng karena ditakutkannya perusahaan rival akan datang menyerang Yu Seng. Mendengar hal tersebut, Sue langsung mengiyakan dan berjanji akan menjaga Yu Seng. Scene berpindah ke Bangkok.
Scene memperlihatkan Su yang sedang menemukan Yuseng yang sedang mabuk susu murni telur madu jahe. Karena pada saat itu sedang hujan besar di sana. Tanpa menunggu banyak lama, Su langsung merangkul Yuseng yang sudah sempoyongan. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada sekelompok orang yang mencurigakan menggunakan topeng datang ke hadapan mereka, lalu menyerang Su. Ketika perkelahian tangan kosong, Su dapat mendominasi perkelahian tersebut. Sayangnya, kelompok bertopeng tersebut datang dengan senjata yang membuat Su pun berhasil dilumpuhkan. Scene berganti, Scene memperlihatkan Su yang baru siuman. Ia kaget karena pada saat itu Su sedang berada di sebuah penjara yang canggih tidak seperti penjara di negara Konoha. Selain itu, Su tiba-tiba berada di sebuah tempat yang memiliki nama sebutan kebun binatang. Ternyata tempat tersebut adalah sebuah ring pertarungan 1 lawan 1. Tidak hanya itu, jika digambarkan kebun binatang seperti ada dua hewan yang saling bertarung dan ditonton oleh beberapa orang atau seperti anak SD yang sedang menonton adu jangkrik. Beruntungnya saat itu, Su yang sudah berlatih hari demi hari berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Kemudian ketika para tahanan lainnya mulai masuk ke selnya masing-masing. Kemudian di sana pun terlihat Yuseng yang ternyata menjadi salah satu tahanan di sana yang menyempatkan berbincang ringan dengan Su. Berlanjut, Su malah mendapatkan reward atas kemenangannya, yakni mencicipi sebuah ruangan VVIP yang berbentuk pentagon. Di sana terdapat teknologi yang dapat memperlihatkan suasana ketika di luar lapas. Di tempat lain, organisasi yang dipimpin oleh Rei mendapatkan sebuah temuan bahwa anggotanya yakni Su dan Yuseng hilang dari radar, atau dalam artian pihak Rei tidak bisa menghubungi dirinya. Terlihat ada seorang anak buah Rei yang bernama Steve yang menginformasikan semuanya kepada Rei. Begitupun di markas organisasi, anak buah Rei langsung mencari cara bagaimana untuk menemukan mereka berdua. Kemudian Scene berpindah, Scene memperlihatkan kembali suasana di dalam lapas. Su melihat bahwa Kimbral menjadi salah satu tahanan di sana. Kemudian ketika di dalam kamar sel, Su mencoba mengingat kembali tentang yang ia pernah pelajari dari Rei mengenai bagaimana bertahan hidup dan mencari jalan keluar ketika di sebuah lapas. Su mengingatkan ada 3 hal yang harus diperhatikan, yakni harus mengetahui denah lapas seperti apa, rutinitas di dalam lapas, dan mencari cara bagaimana mendapatkan pertolongan dari pihak luar. Selain itu, kita mengetahui nama dari lapas tersebut bernama Hades. Kemudian, ketika diberikan makanan, tiba-tiba Su malah dilumpuhkan dengan sengatan listrik. Lalu ketika ia siuman, Su sudah berada di sebuah ruangan seperti ruangan interogasi. Setelah itu datanglah seorang pria yang bernama Gregor. Diketahui Gregor adalah kepala sipir lapas Hades. Gregor langsung mengancam Su agar segera memberikan hak paten kedua milik perusahaan Yuseng. Ternyata sebelumnya Yuseng adalah memberikan hak paten yang pertama. Selain itu Gregor ternyata mengetahui masa kecil Su dan Yuseng. Ternyata mereka berdua adalah saudara sepupu. Singkat cerita, para tahanan semuanya berkumpul kembali di kebun binatang. Di sana, Su langsung mendatangi Yuseng. Diketahui beberapa fakta mengenai teknologi yang sedang Yuseng kembangkan. Ternyata itu bukan teknologi untuk UMKM kecamatan, melainkan teknologi yang Yuseng kembangkan adalah sebuah alat yang dapat mengatur teknologi di seluruh dunia. Bahkan yang lebih berbahayanya, teknologi tersebut dapat mengendalikan senjata nuklir. Lantas, mengapa Yuseng tidak memberikan hak paten yang kedua? Itu karena ia takut teknologinya jatuh kepada orang yang salah. Secara langsung, itu akan membahayakan keamanan dunia saat ini. Yuseng berniat akan menghilangkan hak paten kedua ataupun kode akses yang ia miliki. Kemudian mereka berdua bertemu dengan Kimbral. Kimbral mencoba untuk menjelaskan spekulasi dan kecurigaan tentang siapa yang menyebabkan semua ini. Dengan hasil analisis bahwa semua ini diakibatkan oleh mata-mata pengusaha ataupun penjahat yang berurusan dengan Yuseng. Di tempat lain, Rei mulai turun gunung untuk mencari keberadaan anak buahnya tersebut. Dengan diawali perusahaan mana yang memiliki permasalahan dengan perusahaan Yuseng, mereka pun mengira bahwa Su dan Yuseng sekarang berada di sebuah penjara yang sangat canggih dan tidak terdeteksi lokasi yang sebenarnya. Karena perusahaan yang memiliki masalah dengan Yuseng meminta bantuan kepada pihak lapas untuk menahan Yuseng dan Su.
Sehingga langkah yang akan diambil oleh Ray adalah menemukan perusahaan tersebut terlebih dahulu. Kemudian, anak buah Ray yang bernama Ross menemukan sebuah informasi mengenai bukti transaksi sebesar 10 juta dolar. Dalam transaksi tersebut melibatkan beberapa nama, salah satunya adalah Leon. Ketika mendengar nama Leon, Ray langsung menanggapi bahwa Leon adalah penanggung jawab lapas sebelumnya yang pernah Ray datangi. Akan tetapi ketika Ray dapat menemukan celah penjara, sehingga Leon memutuskan untuk pindah ke pihak swasta. Scene berlanjut, Ray pun mendatangi rekan lamanya yang bernama Desrosa, dan saat yang bersamaan, Leon ternyata ada di bar tersebut. Tanpa pikir panjang, Ray pun langsung mendatanginya serta menanyakan perihal transaksi 10 juta dolar. Tak lama kemudian, pria bertopeng datang dan menyerang Ray. Beruntungnya, saat itu Ray dan Dressrosa berhasil menghabisi para pria bertopeng tersebut. Akan tetapi penyerangan tersebut membuat Leon tewas tertembak dan membuat Ray tidak dapat mengetahui siapa sebenarnya pemilik rekening Sparrow. Scene berganti, Sue mencoba mencari informasi dengan mengobrol tahanan yang bertugas di ruang penyajian makanan. Sue meminta tolong kepadanya untuk menghitung setiap langkah menuju ke dapur dari ruangan kebun binatang. Tidak hanya itu, Sue memancing perkelahian dengan tahanan yang bernama Akala agar ia mendapatkan sebuah luka sehingga Sue dapat memasuki ruangan perawatan medis. Sayangnya di sana Sue hanya menemukan perawatan yang dilakukan oleh robot. Kemudian, Akala mencoba mendekati Sue karena Akala mengetahui bahwa Sue memiliki suatu rencana. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berkenalan satu sama lain. Di luar lapas, Luke sedang mengejar seseorang yang disinyalir memiliki koneksi dengan pihak Risco. Yang dimana Risco adalah perusahaan yang diduga dalang dari hilangnya Yuseng dan Sue. Sayangnya Luke malah terperangkap di sebuah gudang. Kembali lagi ke lapas, Yuseng dan Sue sedang berada di kebun binatang. Ternyata pada saat itu mereka akan berkelahi 2 lawan 2. Beruntungnya perkelahian tersebut dimenangkan oleh Yuseng dan Sue. Sehingga mereka mendapatkan reward masuk ke dalam Pentagon. Di sini, Sue mencoba menggambarkan denah Hades yang ia ketahui sambil mencari celah dari lapas tersebut. Setelah itu mereka dikagetkan karena Luke sekarang berada di Hades. Akan tetapi, ini menjadi sebuah informasi ternyata pihak Resco berkaitan dengan pihak Hades. Kemudian, pertandingan di kebun binatang mempertemukan Sue dengan Luke. Dalam pertandingan tersebut, Sue sengaja memenangkannya agar ia dapat masuk ke dalam Pentagon. Ketika di dalam Pentagon, Sue memotong pensilnya menjadi bagian kecil. Potongan pensil digunakan Sue untuk memberikan sebuah tanda, karena Sue merasa heran mengapa langkah menuju dapur selalu berbeda. Kemudian, setelah beberapa saat tanda yang sebelumnya Sue gambar ternyata tiba-tiba berpindah ke kebun binatang. Hal ini membuat Sue berpikir bahwasannya Hades adalah penjara yang dapat digerakkannya. Berlanjut, Sue mendapatkan informasi dari Kimbral bahwa ada 3 orang pria botak dari kelompok Legion baru memasuki lapas. Diketahui, The Legion diisi oleh orang-orang yang sangat ahli di bidang meretas teknologi. Sue mendapatkan sebuah ide untuk bekerja sama dengan mereka, karena peluang untuk dapat mengetahui seluk-beluk Hades menjadi lebih besar. Akan tetapi, dari 3 pria botak tersebut yang mengetahuinya hanya Count Zero, sehingga Sue harus menemukan siapa sebenarnya Count Zero. Di tempat lain, Desrosa mendatangi sebuah tempat untuk mencari informasi mengenai rekening Sparrow. Di sana, ia menemui temannya yang bernama Bug. Di awal, Bug menolak untuk membuka mulut. Akan tetapi itu tidak berlangsung lama karena Dressrosa mengancam Bug. Kembali lagi ke Hades, Sue mulai kebingungan karena waktu untuk membujuk Yuseng telah habis. Akibatnya ia melihat Yuseng yang dihajar oleh para tahanan di Hades. Kemudian Sue mencoba mendatangi The Legion dengan tawaran jika mereka memberikan denah Hades, maka Sue akan memberikan reward masuk ke Pentagon.
Ketika The Legion masuk ke kebun binatang untuk bertarung, mereka mendapati musuhnya yang langsung bertekuk lutut. Sehingga The Legion dapat memasuki Pentagon yang dimana mereka sangat senang karena melihat fasilitas yang berada di Pentagon. Setelah itu akhirnya Count Zero menampakkan diri kepada Sue. Sekilas, scene memperlihatkan Dressrosa yang mulai melaporkan temuannya mengenai siapa pemilik rekening Sparrow kepada Ray. Kembali lagi, Sue dan Kimbral terkaget. Count Zero malah tertangkap karena secara tidak langsung rencana pamungkas mereka itu dapat digagalkan oleh pihak Hades. Ketika mengetahui ada yang tidak beres, Sue langsung berpikir bahwa Kimbral adalah pengkhianat yang memberitahu hal tersebut. Bahkan bukan cuma itu, ternyata Kimbral adalah dalang dibalik semua ini yang ternyata ia pendiri penjara Hades. Scene berganti, Ray memberitahu anak buah bahwa pemilik rekening Sparrow adalah Jafar. Di tempat lain, Kimbral terlihat sangat senang karena semua rencana miliknya berjalan dengan lancar. Karena tujuannya untuk membalas dendam kepada Ray serta mengambil hak paten milik Yuseng. Ditambah bahwa para tahanan menganggap Sue telah menjual Count Zero kepada Hades. Hal itu membuat kemarahan para tahanan yang akhirnya mereka menghajar Sue dan Luke. Kemudian Yuseng membawa Sue yang sudah babak belur ke kamar sel. Saat ini Sue sadar bahwa dirinya mudah terbaca oleh Kimbral sehingga mereka berdua akan melaksanakan plan B untuk rencana selanjutnya. Di sisi lain, Kimbral dihubungi oleh atasannya dan memberitahu untuk segera mendapatkan hak paten kedua. Pada saat itu dengan percaya dirinya, Kimbral mengatakan bahwa hal tersebut tinggal beberapa langkah lagi ia dapatkan. Kemudian Gregor mencoba mengingatkan Kimbral agar tidak dibutakan oleh balas dendam, karena itu dapat merusak skema, termasuk sebelumnya memasukkan Sue dan Yuseng. Itu pun tindakan yang beresiko. Di tempat lain, Ray tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang asing untuk menangkapnya. Namun pada saat itu, Ray tidak melawan sedikit pun. Setelah beberapa saat, Ray pun akhirnya sadar bahwa ia telah berada di Hades. Apalagi pada saat itu Kimbral langsung menyambutnya seakan-akan Kimbral mendapatkan kemenangan besar karena telah menangkap Ray. Berlanjut, Kimbral memamerkan kesuksesannya kepada Ray mengenai karya yang telah ia buat. Tidak hanya itu, Ray pun langsung diantarkan ke kebun binatang dan harus melawan para tahanan di sana. Saat yang bersamaan kita diperlihatkan bagaimana kekesalan Sue yang tidak bisa berkutik dalam membela pimpinannya yang sedang dihajar oleh para tahanan lain. Setelah itu scene memperlihatkan bagaimana Ray yang menghubungi pihak luar. Dengan artian ia masuk ke dalam Hades adalah salah satu bagian dari rencananya. Ray menghubungi anggotanya dengan menggunakan alat komunikasi yang telah ditempel di giginya. Mereka saling bertukar informasi. Termasuk anggota Ray sudah mengetahui 33% denah dari Hades dan kemungkinan mereka bisa mematikan sistem keamanan di sana meskipun hanya beberapa saat saja. Di sisi lain, Sue mulai tersadar bahwa Galileo bagian Hades sudah mulai ia rasakan. Galileo adalah sebuah coding yang dimana celah penjara sudah mulai terlihat. Itu adalah bahasa yang Ray ajarkan kepada Sue untuk dapat mengetahui celah di sebuah penjara. Di tempat lain, Dressrosa akan bersiap menuju ke tempat Hades jika Hush berhasil menemukan titik koordinat penjara Hades. Kembali ke Hades, Sue dan yang lainnya mulai menjalankan plan B. Di sana, rencana tersebut bertujuan untuk mendapatkan seluruh denah di dalam Hades dengan menggunakan alat yang Ray berikan sebelumnya. Dan itu pun berhasil. Kemudian Sue, Ray, dan yang lainnya pun mulai bergerak dengan diawali mereka mengacungkan jari tengah ke kamera. Lalu sistem keamanan Hades pun mati selama 70 detik. Selain itu, Sue dan Ray berhasil menggabungkan kekuatan, termasuk Akala dan The Legion. Mereka ikut dalam rencana itu. Perkelahian dengan para sipir penjara pun tidak terelakkan, begitupun dengan didapatkannya data denah secara menyeluruh. Hush berhasil mendapatkan titik koordinat posisi Hades, dan ia pun langsung mengirimkannya pada Dressrosa. Scene kembali, Ray meminta The Legion untuk meretas sistem menggunakan komputer yang berada di UKS atau ruang perawatan. Dan The Legion pun ditemani oleh Akala.
Kemudian, Ray dan yang lainnya mencoba mencari jalan keluar meskipun pada saat itu Kimbral berusaha melumpuhkan mereka dengan menggunakan gas pelumpuh. Beruntungnya mereka dapat keluar menggunakan saluran udara. Akan tetapi, Luke malah terjatuh dan berpisah dengan yang lainnya. Kembali ke UKS, The Legion dan Akala harus kalah karena Gregor berhasil menjebol masuk. Sehingga mereka pun akhirnya gugur dalam pelariannya. Tak lama kemudian di ruangan Kimbral, Ray berhasil masuk ke dalam. Di sini terjadi percakapan yang cukup membuat Kimbral kena mental karena Ray mengatakan bahwa setiap penjara memiliki sebuah celah. Di dalam penjara Hades yang sangat canggih pun ternyata terdapat sebuah celah besar. Dan celah besar itu adalah Kimbral seorang. Sedangkan di luar terjadi pertarungan antara Sue dan Gregor. Lagi-lagi Sue dapat mengalahkan musuhnya dengan mudah dan membuat Gregor pun berhasil ia habisi. Kemudian Yuseng berhasil merusak salah satu sistem keamanan Hades, sehingga salah satu jalan keluar pun akhirnya terbuka. Scene berganti, Dressrosa pun akhirnya muncul di waktu yang tepat, karena pada saat itu Luke hampir dihabisi oleh anak buah Kimbral. Kemudian pertarungan akhir antara Sue dan Kimbral pun dilakukan di kebun binatang. Karena sebelumnya Ray tidak menghajar Kimbral secara fisik. Perkelahian antara Sue dan Kimbral dapat dimenangkan oleh Sue dengan kemenangan telak dengan hasil akhirnya Kimbral tewas dalam pertarungan tersebut. Berlanjut kepada Dressrosa yang mulai menghancurkan sistem Hades, yang dimana itu adalah otak dari sistem Hades. Di sisi lain, Sue berhasil keluar lebih awal dan mulai dijemput oleh Hush dan yang lainnya. Dan scene terakhir, scene memperlihatkan Ray yang masuk ke ruang operator Hades, menemukan atasan Kimbral. Dengan kalimat terakhir bahwa Ray akan segera menemukan atasan Kimbral bagaimanapun caranya. Dan film pun tamat.